Setiap tahun umat Islam di Indonesia menghadapi diskusi panjang tentang satu hal, kapan awal bulan Hijriah dimulai. Perdebatan ini mungkin terlihat sederhana, tapi di baliknya ada dinamika yang rumit, melibatkan keyakinan, ilmu pengetahuan, dan tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib Sipti dengan NIM 221120074 di MK Astronomi Islam yang akan membahas mazhab-mazhab ilmu falak di Indonesia. Di Indonesia ada dua metode utama untuk menentukan awal bulan Hijriah, hisab dan ruqyat. Hisab adalah perhitungan astronomis yang menggunakan data posisi bulan dan matahari. Sementara itu, ruqyat mengandalkan pengamatan langsung bulan sabit pertama di langit. Dua organisasi besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU memiliki pendekatan yang berbeda. Muhammadiyah lebih memilih hisab karena dianggap modern dan akurat, sedangkan NU mengutamakan ruqyat mengikuti tradisi pengamatan langsung seperti yang dilakukan sejak zaman Nabi. Kenapa harus berbeda? Perbedaan ini sebenarnya berakar pada pemahaman terhadap dalil yang sama, yakni Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah yakin hisab cukup untuk menentukan hilal, sedangkan NU meyakini nilai harus benar-benar terlihat oleh mata. Walau berbeda, kedua metode ini punya tujuan yang sama, memastikan umat Islam bisa melaksanakan ibadah tepat waktu. Sayangnya perbedaan ini kadang memunculkan polemik, terutama menjelang Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Para tokoh Islam seperti Masdar Bahtiar Effendi dan Mustafa Bisri sering mengingatkan pentingnya toleransi. Menurut mereka, perbedaan hisab dan ruqyat harus diterima sebagai bagian dari keberagaman. Mustafa Bisri bahkan mengatakan, hisab dan ruqyat mungkin tidak akan bertemu, tapi tidak berarti kita harus terpecah. Pada akhirnya perbedaan ini seharusnya tidak memecah belah umat. Hisab dan ruqyat hanyalah cara berbeda untuk menuju tujuan yang sama. Mari kita sikapi dengan hikmah, saling menghormati, dan berlomba dalam kebaikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Putra Walia. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan hisab atau ruqyat. Jadi, permasalahan hisab sampai saat ini belum terselesaikan. Setiap ormas Islam, khususnya yang menggunakan metode hisab ini, perlu meninjau kembali cara dan referensi yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qomariyah untuk menemukan solusi yang terbaik. Jadi masing-masing ormas ini perlu melepaskan pandangan bahwa metode mereka yang paling benar agar dapat melakukan dialog dan mencapai kesepakatan tentang metode dan kriteria yang dianggap paling akurat dan layak sebagai acuan. Selain itu, pemerintah ini mempertimbangkan masukan dari kelompok hisab maupun ruqyat sehingga keputusan yang diambil benar atau valid dan bisa diterima oleh semua ormas di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah juga tidak akan dianggap berpihak pada salah satu ormas saja. Kemudian di Indonesia ini ada 3 ormas yang sering menimbulkan perdebatan muncul akibat ini. Perdebatan definisi hilal ini dari masing-masing organisasi masyarakat di Indonesia. Secara umum terdapat 3 ormas. Yang pertama itu ada NU, kedua itu ada Muhammadiyah, dan ketiga ini ada pemerintah yang bisa kita sebut yaitu Kementerian Agama. Menurut NU, hilal adalah bulan sabit yang terlihat pada akhir atau awal bulan. Didukung oleh pengamatan ruqyat sebagai pelaksana perintah Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Muhammadiyah mendefinisikan hilal sebagai sudah wujud di atas ufuk yang dikenal sebagai wujudul hilal. Di sisi lain, definisi hilal menurut pemerintah atau bisa kita sebut yaitu Kementerian Agama adalah hilal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan awal bulan. Dengan ketentuan minimal berada pada ketinggian 2 derajat di atas ufuk, sudut elongasi 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam setelah terjadinya ijtima.
Perbedaan dalam definisi ini menyebabkan NU dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Kemudian, perbedaan ini mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa bahwa penetapan awal bulan Ramadan dapat dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu metode ruqyah dan hisab yang ditetapkan oleh pemerintah RI, yaitu Kementerian Agama, secara nasional, secara menyeluruh. Ya, materi yang kedua yaitu ada metode hisab. Terkait dengan penetapan awal bulan Komariah, hisab merupakan sistem yang didasarkan pada perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi sehingga awal bulan dapat diprediksi dan ditetapkan sebelumnya tanpa bergantung pada terlihat atau tidaknya hilal saat matahari terbenam menjelang tanggal 1 bulan Komariah. Metode hisab dapat menjadi solusi bagi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari karena mampu memperkirakan waktu terjadinya ijtima atau konjungsi serta kapan hilal dapat terlihat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pemahaman yang mendalam tentang hisab dan ruqyah sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Hisab berasal dari bahasa Arab yaitu hasiba, yahsibu, hisaban, hisabatan yang secara harfiah berarti menghitung, mengukur, atau melakukan kalkulasi. Adapun dalam Al-Quran, istilah ini muncul dengan berbagai makna. Namun dalam konteks ini, hisab merujuk pada perhitungan pergerakan matahari dan bulan untuk menentukan awal bulan tanggal 1. Secara terminologis, hisab mengacu pada perhitungan posisi benda-benda langit pada waktu tertentu, khususnya untuk menetapkan awal bulan pada kalender Islam. Dalam hisab umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu hisab urfi dan juga hisab hakiki. Nah, yang pertama ada hisab urfi, yang mana hisab urfi ini adalah merupakan metode penentuan awal bulan Komariah berdasarkan rata-rata peredaran bulan. Muhammad Wardan menjelaskan bahwa hisab urfi adalah perhitungan rata-rata yang digunakan dalam pembuatan kalender umum. Di Indonesia ada 3 jenis hisab urfi yang dipakai atau diterapkan. Yang pertama itu ada hisab Masehi, hisab Hijriyah, dan juga hisab Jawa. Metode ini menggunakan pola yang tetap dalam menentukan awal bulan tanpa mempertimbangkan posisi aktual bulan. Nah, yang kedua itu ada hisab hakiki, mengacu pada perhitungan yang akurat berdasarkan pergerakan nyata matahari atau bulan. Dr. Fairuz Sabik menjelaskan dalam bukunya tentang ilmu falak bahwa hisab hakiki adalah metode yang didasarkan pada pergerakan bumi, bulan, dan juga matahari secara faktual. Metode ini memanfaatkan data astronomi dan menggunakan prinsip matematika serta trigonometri bola yang menghasilkan penentuan waktu yang lebih akurat dibandingkan dengan hisab urfi. Nah, adapun organisasi-organisasi masyarakat yang digunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan Komariah menafsirkan sebagai ruqyat bi ilmi atau melihat dengan ilmu. Namun perlu dipahami bahwa hisab tidak muncul begitu saja, melainkan dimulai dengan observasi ruqyat yang panjang untuk menguji akurasi perhitungan terhadap fenomena yang dihitung. Di antara ormas yang menganut metode hisab terdapat perbedaan pandangan antara seperti Muhammadiyah yang menggunakan kriteria wujudul hilal dengan prinsip wilayatul hukmi, atau sementara Persatuan Islam atau Persis menggunakan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia, yang sebelumnya menerapkan kriteria imkaratul kaf. Kata ru'yat dikaitkan dengan hilal, maknanya akan bergantung pada definisi hilal yang digunakan. Ru'yatul hilal dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW terkait ru'yat Ramadan dan Syawal merujuk pada hilal aktual. Ru'yat dilakukan menjelang matahari terbenam pertama kali setelah ijma, di mana bulan berada di ufuk barat dan tenggelam setelah matahari terbenam. Jika hilal terlihat,
maka saat waktu maghrib waktu setempat itu sudah masuk bulan baru. Namun jika hilal tidak terlihat karena kondisi cuaca, maka bulan baru akan dimulai pada hari berikutnya atau bulan digenapkan menjadi 30 hari. Ru'yat berasal dari bahasa Arab, yaitu ro'a, yaro, ro'yan, ru'yatan. Secara harfiah berarti melihat. Ini bisa merujuk pada pengamatan dengan mata langsung, bil ain, atau melalui pengetahuan bil ilm. Dalam konteks astronomi Islam, ru'yat didefinisikan sebagai pengamatan hilal, bulan sabit, saat matahari terbenam pada tanggal 29 Qamariyah. Hilal merujuk pada bagian bulan yang cahayanya mulai tampak dari bumi setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Metode ru'yat untuk menentukan bulan awal Qamariyah telah digunakan sejak zaman Rasulullah. Metode ini merupakan interpretasi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan bahwa penglihatan harus nyata. Namun, banyak faktor yang menghambat pengamatan hilal seperti ketinggian hilal dan matahari, jarak antara bulan dan matahari, kondisi cuaca, atmosfer bumi, kualitas mata pengamat dan alat pengamatan. Perbedaan metode hisab dan ru'yat. Metode hisab dari segi hakiki terdapat perbedaan antara posisi hilal dan waktu ijtima. Dari sisi metode, posisi hilal menimbulkan perbedaan terkait konsep ufuk seperti ufuk hakiki, ufuk mar'i, dan imanur ru'yat. Dalam metode ijtima, ada perbedaan pandangan mengenai batasan waktu, yaitu qabla ghurub, sebelum matahari terbenam, dan qabla fajri, sebelum fajar. Dalam perhitungan posisi hilal, terdapat perbedaan antara metode hisab takribi, pendekatan sederhana, dan hisab hakiki, perhitungan yang lebih detail dan akurat. Metode ru'yat dari segi matlah ada perbedaan pandangan apakah ru'yat berlaku untuk seluruh dunia, satu negara, atau hanya dalam jarak tertentu. Dari sisi saksi, terdapat perbedaan mengenai jumlah dan keadilan saksi yang diperlukan. Dari sisi penggunaan alat, ada perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya menggunakan alat bantu dalam ru'yat. Dalam hal laporan, perbedaan muncul terkait apakah hasil ru'yat harus sesuai dengan perhitungan hisab atau tidak. Dari segi penetapan, terdapat perbedaan pandangan apakah ru'yat harus ditetapkan oleh hakim untuk berlaku secara umum atau tidak. Sebagai titik temu antara metode hisab wujudul hilal dan imkan ru'yat, kriteria imkan ru'yat diharapkan menjadi jembatan antara metode ru'yat dan hisab, sehingga hasil perhitungan dalam kalender akan sesuai dengan hasil observasi hilal. Hisab dan ru'yat diharapkan saling mendukung untuk mencapai satu kalender hijriyah yang konsisten, memberikan keputusan dalam ibadah dan muamalah. Dengan pemahaman astronomi yang baik, perbedaan antara hisab dan ru'yat tidak perlu dipertentangkan lagi, karena keduanya saling melengkapi. Secara astronomi, hisab dan ru'yat mudah dipersatukan dengan menggunakan kriteria visibilitas hilal atau iman ru'yat yang didasarkan pada hasil ru'yat jangka panjang yang dihitung melalui hisab. Dengan demikian, diharapkan hasil perhitungan hisab dan ru'yat akan selalu seragam. Saya Kalika Puspayu dengan NIM 231120047. Baik, saya akan menjelaskan yang bagian E, yaitu ormas-ormas Islam yang memilih metode hisab ataupun ruqyat. Yang pertama itu Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia seringkali menarik perhatian publik karena pandangannya yang kadang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Organisasi ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu falak. Sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912, Muhammadiyah secara konsisten menghadirkan gagasan-gagasan yang inovatif yang berkembang pesat. Salah satu fokus ulama organisasi ini adalah mengembangkan metode hisab serta penetapan kriteria untuk menentukan awal bulan dalam kalender. Islam di Indonesia menunjukkan peran pentingnya dalam diskusi keagamaan dan ilmiah di tingkat nasional. Muhammadiyah, salah satu ormas besar di Indonesia, mengembangkan sistem wujudul hilal karena belum ada konsensus terkait kriteria imkanur ruqyat. Muhammadiyah telah
menggunakan beberapa metode hisab sepanjang sejarahnya, bukan hanya satu metode yang sering dipahami. Pada awalnya, organisasi ini menggunakan hisab hakiki dengan kriteria imkan rukyat. Kemudian Muhammadiyah beralih ke hisab hakiki dengan kriteria ijtima qabla al-qurub yang diterapkan hingga tahun 1937 Masehi atau 1356 Hijriah. Pada tahun itu Muhammadiyah mulai menggunakan teori hisab hakiki. Wujudul hilal. Perubahan ini adalah upaya untuk mencari jalan tengah antara sistem hisab ijtima dan sistem imkan rukyat. Sisi lain, keputusan musyawarah Tarji Muhammadiyah pada tahun 1932 menyatakan bahwa penentuan awal bulan tidak hanya tergantung pada rukyat, tetapi juga dapat ditentukan melalui hisab. Muhammadiyah menganggap hisab sebagai sumber pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dalam penetapan datangnya Ramadan, bulan-bulan Qamariyah lainnya. Berbeda dengan NU yang memandang hisab hanya sebagai pendukung rukyat. Muhammadiyah mendefinisikan hisab sebagai perhitungan astronomis terhadap posisi hilal. Namun hisab tidak bisa memberikan keputusan tanpa adanya kriteria tentang apa yang dimaksud dengan hilal. Tidak ada dalil dari hadis ataupun Al-Quran secara eksplisit menjelaskan apa itu hilal yang bisa diukur secara kuantitatif dalam kriteria hisab. Pendekatan Muhammadiyah adalah menggunakan pendekatan astronom, di mana hilal dianggap sebagai penampakan bulan yang sangat tipis terhadap bumi beberapa saat setelah ijtima. Oleh karena itu, kriteria hisab Muhammadiyah menetapkan bahwa awal bulan baru ditandai dengan wujudnya hilal, yaitu ketika matahari tenggelam lebih dulu daripada bulan. Yang kedua itu persatuan Islam. Persatuan Islam adalah sebuah organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang didirikan pada tahun 1923. Organisasi ini dikenal dengan pendekatan yang mengedepankan pemahaman Al-Quran dan Sunnah secara murni dalam penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya dalam menentukan bulan Ramadan. Syawal, Zulhijjah, Persis juga memiliki metode dan seiring waktu Persis mengalami beberapa perubahan dalam kriterianya berdasarkan temuan-temuan astronomis yang telah diuji dan diteliti, serta dalil yang mendukung. Awalnya, Persis menggunakan konsep ijtima, qoblal qurub, dan wujudul hilal, lalu mengadopsi kriteria imkanur rukyat MABIMS, dan kini menerapkan kriteria imkanur rukyat 8. Persis adalah ormas yang dikenal sangat mendukung penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Awalnya, Persis menggunakan kriteria imkanur rukyat. Kedua, kemungkinan terlihatnya hilal dengan ketinggian minimal 2 derajat di atas ufuk. Namun dalam perkembangannya, Persis beralih menggunakan kriteria wujudul hilal, yaitu ketika hilal telah ada di atas ufuk. Meskipun belum terlihat, bagi Persis, hisab yang akurat dan ilmiah menjadi dasar utama dalam penentuan awal bulan, dan mengamatan hilal secara visual dianggap tidak lagi relevan jika perhitungan astronomis sudah tersedia. Kriteria hisab yang digunakan oleh Persis umumnya mengacu pada kemungkinan hilal tersebut yang berlandaskan pada pemahaman ilmiah. Persis berusaha untuk konsisten dalam penerapan metode, dan anggotanya diharapkan mengikuti pedoman yang bagian 3, yaitu Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah sebuah gerakan dakwah Islam yang didirikan di India pada tahun 1929 oleh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandalawi
Gerakan ini bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan penekanan pada praktek agama dan menyebarkan dakwah. Jamaah tabligh dikenal dengan pendekatan sederhana, tidak terlibat dalam politik dan fokus pada penyebaran ajaran Islam melalui pengajaran dan kegiatan sosial. Jamaah tabligh lebih cenderung menggunakan metode ruqyat untuk menentukan awal bulan. Mereka mengikuti tradisi pengamatan langsung hilal seperti yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak sepenuhnya menolak hisab, jamaah tabligh lebih menekankan pentingnya ruqyat bil fi'li, pengamatan langsung dalam penentuan bulan Qamariyah. Jamaah tabligh umumnya mengakui pentingnya ruqyat pengamatan hilal dalam menentukan awal bulan, mengikuti praktik yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Percaya bahwa ruqyat adalah cara yang paling sesuai dan syar'i untuk mengawali bulan-bulan Hijriyah seperti Ramadan, Syawal, Zulhijjah, walaupun fokus utama adalah pada ruqyat. Jamaah tabligh yang keempat yaitu Nahdlatul Ulama yang memiliki jumlah pengikut yang besar dan kerap kali keduanya dipandang sebagai berseberangan. Muhammadiyah identik dengan mazhab hisab, sementara Nahdlatul Ulama diidentikan dengan mazhab ruqyat. Perbedaan ini terutama terkait dengan perbedaan persoalan definisi hilal di Indonesia. Terdapat berbagai pandangan dan pendapat mengenai definisi hilal yang seringkali tampak bertentangan. Muhammadiyah berpendapat bahwa hilal cukup ditentukan dalam perhitungan hisab, sedangkan Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hilal dapat dilihat secara langsung, yaitu dengan ruqyat. Meskipun berbeda, kedua pandangan ini didasarkan pada dalil syar'i dan ilmiah yang masing-masing memiliki legitimasi. Nahdlatul Ulama dikenal kuat dalam menggunakan metode ruqyat hilal untuk penentuan awal bulan Qamariyah. Seiring perkembangan zaman, metode ini mengalami kemajuan